Ya, shalom sahabat SU dimanapun berada di sore hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat semuanya. Tentunya dengan di dalam acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia yang hadir setiap 2 kali dalam sebulan di minggu kedua dan di minggu keempat. Dan di sore hari ini tema yang akan kita bahas bersama dengan Pak Ihan Martoyo, Dr. Ihan Martoyo, adalah bermisi dengan jarimu, ya, menjangkau ujung bumi dengan media sosial. Sahabat SU, tentu kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menitipkan pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya untuk memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi, dari Yerusalem hingga ke ujung bumi. Tentu makna dari ujung bumi itu bervariasi, ya, tetapi tentang bagaimana caranya di saat ini sepertinya kita semakin mudah dengan adanya media sosial. Tapi bagaimana caranya kita menggunakan media sosial ini untuk menjangkau ujung bumi nanti akan disampaikan oleh Bapak Ihan Martoyo. Ya, beliau ini adalah dosen teknik elektro di Universitas Pelita Harapan dan dosen di Sekolah Teologi STTRI di Jakarta Selatan. Ya, kita akan berkenalan lebih jauh dengan Pak Ihan setelah kita membuka acara kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan sore hari ini kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan materi yang baik yang akan menolong kami untuk menggenapkan panggilan kami memberitakan Injil Tuhan melalui media sosial yang sudah Tuhan berikan di tangan kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami dan tolonglah hamba-Mu, Dr. Ihan Martoyo, akan menjadi narasumber kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan itu mengalir melalui hamba-Mu dan memberkati kami semuanya. Waktu ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ihan Martoyo untuk mungkin memperkenalkan diri lebih lanjut dan sekaligus membawakan materinya. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Irvin dan terima kasih untuk Scripture Union Indonesia untuk kesempatannya berbagi malam ini. Untuk sahabat-sahabat SU, selamat bergabung juga di ruangan virtual malam ini. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Lalu saya juga mengajar di Teknik Elektro Universitas Pelita Harapan. Mungkin itu sebabnya saya dianggap cocok untuk bicara tentang misi dengan jari ini yang sebenarnya dibayangkan lewat sosial media ya. Tetapi sesungguhnya saya bukan YouTuber ya, jadi itu disclaimer dulu di awal ya, jauh banget dari YouTuber saya. Saya lebih didorong oleh karena kebutuhan-kebutuhan karena harus menyajikan materi untuk perkuliahan dan untuk diskusi ilmiah begitu ya. Tapi nanti kita akan sore hari ini diskusi dan sharing beberapa pengalaman yang saya alami ya dengan materi-materi di YouTube. Lalu kita akan juga lihat yang benar-benar YouTuber itu seperti apa ya data-datanya. Lalu untuk teman-teman yang berminat jadi influencer atau YouTuber, kita akan bicarakan juga berbagai hal yang diketahui lebih cepat membuat viral ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau ingin viral di sosial media begitu ya, nanti kita bicarakan rumus-rumusnya ya. Dan jangan heran bahwa saya tuh tidak viral karena saya sering tidak memedulikan ya rumus-rumus itu ya, tapi rumus-rumus itu ada ya, sehingga kita bisa bayangkan dan pikirkan bagaimana kalau kita melakukan misi dengan jari ya, itu topik yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan dan diskusikan malam ini. Subjudul saya yang saya tambahkan di sini adalah kita akan memikirkan jangkauan dan dampaknya ya dari media sosial. Saya rasa banyak hal yang bisa menolong kita lebih optimis, tetapi banyak hal juga yang kita jadi harus lebih waspada ya.
karena ada godaan-godaan yang terselip di dalam dunia sosial media itu yang mungkin kita tidak aware gitu ya, bahkan juga sebagai orang Kristen gitu. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti kita bisa ada diskusi yang cukup hangat. Nah ini channel YouTube saya ya, tapi ini tuh adalah YouTube Analytics-nya ya yang diperlihatkan, dan saya pilih beberapa topik yang pernah diserbu peminat ya. Yang kurva yang biru ini adalah diskusi tentang obat Lianhua Qingwen ya, yang ditenggarai bermanfaat ya untuk perawatan COVID-19 begitu ya. Kebetulan di UPH itu ada teman-teman dari program studi farmasi, terus mereka kalau diminta mendiskusikan apa sih isinya Lianhua Qingwen, terus kenapa ada yang mendapatkan izin BPOM, ada yang tidak, zat apa sebenarnya yang diperdebatkan dan apa efeknya. Nah mereka tahu dan bisa mendiskusikan hal itu dengan baik ya, lalu kita diskusikan terus kita pasang di YouTube ya. Nah yang kedua yang juga sempat tinggi ya beberapa saat yang lalu di bulan Juli adalah diskusi soal ivermectin, karena di berbagai grup WA itu ada yang cukup fanatik ya, bahwa oh kalau kita kena COVID harus telan ivermectin begitu ya. Kebetulan ada teman-teman di Fakultas Kedokteran UPH yang publish paper meta analitik tentang berbagai penelitian ivermectin ya pada saat itu. Terus begitu publish kita minta dokternya yang grup yang meneliti plus teman dari bidang biologi yang keahliannya memang biologi molekuler dan bisa bicara tentang infeksi seperti yang disebabkan oleh virus gitu ya. Terus kita diskusikan hal itu ya. Jadi ini sempat memuncak juga di bulan Juli dan Agustus begitu ya. Tapi sekarang udah mereda ya dengan meredanya COVID-19 juga. Nah, lalu yang sering mengejutkan ya adalah yang misalnya yang kuning ini nih, yang saya pasang juga di sini, dan kelihatan di bulan September ini ada waktu-waktu tertentu cukup banyak dilirik orang ya, dan banyak itu maksudnya kalau di channel saya yang tidak viral ini 71 ini udah banyak nih ya. Tapi video yang ini judulnya sederhana ya, apa itu konvolusi plus contoh soal, itu sebenarnya buatan mahasiswa saya sebagai tugas kuliah menerangkan apa itu operasi konvolusi yang sering menjadi pertanyaan kalau belajar kuliah sinyal dan sistem gitu ya di seluruh jurusan teknik elektro di Indonesia. Ini salah satu tema yang kita harus bergulat ya, terutama mendekati waktu-waktu mau ujian ya. Video yang ini banyak banget nih tiba-tiba diserbu orang ya, karena banyak orang yang ingin tahu gimana cara menghitung konvolusi begitu. Dan video yang ini udah ribuan yang lihat ya sejak pertama dipublish beberapa tahun yang lalu ya. Yang Lianhua Qingwen memang mencapai ribuan juga, tetapi karena didorong oleh pandemi ya. Jadi ini beberapa yang ya cukup banyak pemirsanya, sisanya video di channel YouTube saya yang sifatnya diskusi dan materi mungkin tidak sebanyak ini ya. Nah, yang interesting adalah lewat pemantauan statistik semacam ini ya di YouTube. Misalnya kita bisa bandingkan ya. Yang bagian atas ini itu tadi ya YouTube Analytics-nya, kurvanya. Bagian bawah ini adalah angka-angka kasus COVID yang terjadi. Dan ini ada beberapa negara yang kita lihat ya, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Ini kurvanya. Yang hijau ini Indonesia. Ya, dan kita lihat sejak habis libur Lebaran, ini meningkat pesat ya, ini akhir Mei, lalu mencapai puncaknya sekitar pertengahan Juli ya, lalu mulai turun, walaupun turunnya ini lebih lambat dan lebih landai ya daripada naiknya ini lebih curam gitu ya. Nah kita lihat kurvanya itu punya bentuk yang mirip ya dengan kurva pemirsa video Lianhua Qingwen ini begitu, dan yang juga cukup unik adalah kurva Lianhua Qingwennya naik duluan ya. Jadi sekitar Juni pertengahan ini udah mencapai puncaknya, sedangkan kasus COVID kita itu mencapai angka 50 ribuan ini puncaknya waktu itu ya, lagi tinggi-tingginya, itu sekitar Juli pertengahan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya memperhatikan ya angka-angka YouTube Analytics dari video kita ini, maka jangan-jangan kita bisa punya semacam early warning ya. Kalau angka ini naik lagi ya, pemirsa video ini ada kemungkinan akan diikuti lagi ya, karena ini duluan ya dibandingkan angka COVID-nya. Ya. Terus begitu angka Lianhua Qingwen-nya mulai turun ya, angka COVID-nya juga mulai turun tapi agak belakangan ya. Jadi ini seperti early warning-nya nih video ini.
Ya, kebetulan gelombang yang kedua ini memang sangat mengejutkan kita ya, karena dipenuhi Delta varian ya, dan kita bisa melihat pola ini ya yang cukup interesting karena angka COVID-nya mengikuti bentuk angka pemirsa videonya ya. Jadi somehow ada video-video tertentu yang kalau kita amati bisa meramalkan juga ya kondisi yang terjadi di lapangan ya. Dan tentu saja kondisi di lapangan ini juga balik mempengaruhi ya, bahwa orang-orang yang berusaha merawat mungkin anggota keluarganya atau kenalannya yang terjangkit COVID, jadi terpaksa harus memikirkannya alternatif obat apa yang ada, dan Land Hua Qingwen ini termasuk yang sering menjadi perhatian gitu ya. Nah, tapi bagaimana ya kalau kita lihat pendeta-pendeta yang viral di YouTube gitu misalnya ya. Nah, ini saya coba cari ya, siapa aja sih sebenarnya yang tinggi sekali ya di Indonesia ya. Nah, ini wajah-wajah ini nih, sengaja saya nggak tulis namanya ya, tapi saya bisa sebutkan yang sebelah kiri ini wanita Ibu Heni Kristianus ya. Semua ketiga pengkhotbah virtual ini jumlah subscribernya itu antara 700 sampai 800 ribu di YouTube ya. Yang di tengah ini tidak asing lagi buat para umat Kristen karismatik di Indonesia, Gilbert Lumondong ya, karena dari dulu juga mungkin sudah aktif juga di televisi. Lalu yang di sebelah kanan ini Philip Mantova, begitu ya. Ini tiga-tiganya antara 700 sampai 800 ribu pemirsanya di YouTube ya. Yang harus kita sadari juga adalah pengkhotbah yang demikian ya, yang subscribernya tinggi sekali di YouTube, juga punya komunitas darat yang real ya. Gerejanya atau pemirsanya di darat juga sudah banyak ya, mereka membina komunitas juga. Jadi mungkin adalah satu ilusi ya kalau kita pikir oh kita pakai YouTube begitu ya, terus tahu-tahu kita akan viral dengan sendirinya. Rasanya sih nggak bisa ya, karena tanpa kita berjangkar pada komunitas darat yang real ya, dan punya effort juga membina komunitas daratnya, nggak mungkin viral tiba-tiba di YouTube ya, kecuali mungkin pasang video kucing atau anjing yang lucu-lucu ya, yang kayak gitu bisa viral juga dan bisa jutaan ya ininya ya, views-nya di YouTube gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya, kalau misalnya di yang internasional siapa aja nih yang viral begitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa ya datanya. Ini juga saya nggak pasang namanya ya, tapi sebagai perbandingan saya pasang paling kanan ini Yale Divinity School. Ini adalah channel resminya dari YDS ya, Divinity School yang ada di Yale ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat jumlah subscribernya kecil saja ya, dan bahkan kalah dari Gilbert Lumondong ya, cuma 12 ribuan subscriber ya. Tadi Gilbert Lumondong itu di 700-800 ribuan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya termasuk yang favorit ya dengerin kuliah dan diskusi yang ada di channel Yale Divinity School ya. Tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan technicalities yang sangat tinggi ya, bicara-bicara bahkan tentang biblika dan teologi ya, tidak menjamin ya tiba-tiba jadi viral ya. Bahkan mungkin karena technicalities-nya tinggi, justru lingkaran pemirsanya sempit ya. Nah, tapi ini juga saya amati ya selama 1 minggu ya kurang lebih, Yale Divinity School ini setiap minggu tambah 300 subscriber, kurang lebih angkanya seperti itu ya. Nah, yang di tengah ini pengkhotbah terkenal Rick Warren ya, wajahnya kalau Bapak Ibu familiar. Ini 150 ribu subscriber ya. Kembali Bapak Ibu kalau bayangkan Rick Warren kalah banyak nih sama Gilbert Lumondong gitu ya. Gilbert Lumondong 800 ribuan ya di YouTube ya, karena umatnya di Indonesia mungkin lebih aktif dan lebih banyak ya. Rick Warren 150 ribu. Setiap minggu ya, ini at least saya amati selama 1 minggu terakhir nambahnya 3 ribuan jumlah subscribernya ya. Nah, yang paling kiri ini nih yang viral sekali ya, Joel Osteen, ini dari Amerika ya, 2,27 juta subscribernya, dan setiap minggu itu tambahnya 30 ribu begitu ya. Jadi ini dari Yale Divinity School sama Rick Warren nambahnya 10 kali lipat setiap minggu gitu ya. Terus Rick Warren pindah ke Joel Osteen nambahnya 10 kali lipat lagi lebih banyak setiap minggunya ya, dan lebih dari 2 juta subscriber Joel Osteen itu ya. Yale Divinity School kalah jauh gitu ya sebagai perbandingan. Nah, ini juga saya berusaha cari ya beberapa juga yang
channel-channel yang bisa cukup viral ya karena tokohnya juga punya karakteristik tertentu ya. Lalu ada channel-channel yang nggak begitu banyak subscribernya tapi juga somehow berusaha melakukan diskusi yang mungkin cukup produktif ya. Saya mulai dari kanan ya, yang paling sedikit itu Teoflogi. Ini channel binaannya Pak Pendeta Nindyo Sasongko ya, bersama sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang studi di Amerika, teologi, dan beberapa pendeta di Indonesia ya, yang sering diundang jadi narasumbernya. Terus mereka sering ngobrol soal teologi di channel ini. Begitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang diobrolin juga ada yang lebih tradisional ya, tapi ada juga yang lebih kekinian ya, dan bahkan mungkin isu-isu yang dianggap mengancam teologi seperti ateisme dan sebagainya ya. Diskusi mereka spektrumnya cukup luas. Subscribernya 6,7 kilo ya, 6 ribuan begitu ya, dan setiap minggu ini tambah 70 lah kurang lebih ya kalau saya amati begitu ya. Nah, yang kedua dari kanan ini lambang channelnya tanda tanya ya. Itu judul channelnya Unbelievable tanda tanya gitu ya. Nah, ini juga channel diskusi ya yang cukup meriah ya, karena yang diundang itu filsuf, profesor, akademisi, pendeta ya, tokoh-tokoh teolog ya, bahkan seperti N.T. Wright gitu juga mampir di channelnya dan melakukan diskusi ya. Dan diskusinya sering misalnya memadukan misalnya yang teolog lawan yang ateis begitu ya, atau filsuf yang ateis lawan filsuf yang teis begitu ya. Lalu bicara misalnya science versus agama gitu ya. Jadi ini cukup lively channelnya. Cukup banyak juga peminatnya ya. Termasuk saya cukup ngefans ya untuk lihat topik-topik tertentu dan tokoh-tokoh tertentu yang berdiskusi di situ. 143.000 subscribernya dan setiap minggu itu tambah 2.000-an ya di channel ini. Nah, ini channel orang Indonesia ya, namanya nggak usah saya sebut, buat Bapak Ibu yang tahu siapa, tahu juga Bapak ini pernah viral juga ya karena bicaranya nyelekit sekali begitu ya, dan bahkan ada tendensi penghinaannya terhadap agama yang lain sehingga terus dikejar ya oleh kepolisian begitu ya. Ini subscribernya 99 ribuan, cukup banyak ya dibanding teoflogi yang diskusi teologi serius. Ini asal ngomong-ngomong keras begitu ya, agak pedas begitu ya. Ini rupanya banyak penggemarnya ya. Dan teman-teman saya yang Kristen ada juga yang ngefans begitu ya. Dan penambahannya itu sekitar 900-an ya per minggu ya. Nah, ini tetap lebih banyak daripada Yale Divinity School nih. Ya kalau kita lihat ya jumlah statistiknya begitu ya. Jadi dunia internet itu dipenuhi berbagai ini ya fenomena yang cukup interesting ya kalau dilihat dari angka-angkanya. Lalu yang paling kiri ini adalah apologet Islam ya, namanya Zakir Naik. Dia bukan teolog ya, dia seorang dokter. Tapi juga karena bukan teolog, seringkali sangat polemikal, begitu ya, sangat keras juga nadanya kalau berdiskusi dan berdebat, begitu ya. Tapi sehingga juga jadi sangat disukai, begitu ya, untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Tentu banyak akademisi Islam juga yang levelnya lebih tinggi, tingkat akademisnya lebih tinggi, berdebatnya lebih sopan, begitu ya. Itu banyak ya. Tetapi mungkin bisa kalah viral ya sama Zakir Naik ini ya. Jumlah subscribernya 2,9 juta ya, dan setiap minggu itu tambah sekitar 30.000 gitu ya. Jadi kita lihat ada tendensi juga makin keras bicaranya seseorang di sosial media ya, maka mungkin makin lebih cepat viral ya karena kontroversial dan karena juga ada tendensi mempolarisasi ini ya pemirsanya begitu ya. Paling tidak tokoh-tokoh yang ini menunjukkan tendensi seperti itu. Sedangkan kalau dialog-dialog yang adem ayem ya, yang akademis, yang lebih complicated begitu, yang lebih teknikal, itu mungkin subscribernya malah lebih sedikit begitu ya. Jadi dengan kata lain misalnya ya, kalau cuman mau berniat viral ya, jangan ngomong sulit-sulit ya. Dan kalau Bapak Ibu ngomongnya nyinyir gitu ya, nah mungkin lebih cepat viral daripada yang ngomongnya baik-baik begitu ya. Nah, ini saya pingin lihat juga ya, yang kalau artis dan influencer ya, yang YouTuber yang profesional, angka-angkanya seperti apa begitu ya.
Ini saya pilihkan beberapa ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Ini Pak Menteri ini ya, Gita Wirjawan. Dia bicara hal-hal yang cukup serius ya. Narasumbernya yang dia undang untuk diskusi itu juga termasuk artis-artis kenamaan, tetapi juga ada tokoh-tokoh sastrawan begitu ya. Subscribernya 321.000 ya, nambahnya sekitar 7.000 per minggu gitu ya. Lalu ada ini udah mulai masuk ke area artis ya, Daniel Mananta Network. Ini juga melakukan juga diskusi-diskusi keagamaan ya. Dia ada video dengan Dian Sastro misalnya bicara tentang bagaimana perjalanan keimanannya Dian Sastro begitu ya. Dan Dian Sastro termasuk yang cukup ini ya reflektif ya, artisnya ya. Jadi diskusinya cukup seru gitu ya. Lalu banyak lagi juga dengan artis-artis yang lain. Dan channelnya ini 1 juta lebih nih subscribernya, dan setiap minggu itu 30.000 nambahnya gitu ya. Ini Raditya Dika, komedian gitu ya. Kalau dia stand up juga di YouTube banyak sekali yang nonton ya. Jadi humor itu ya termasuk yang bisa disukai orang ya, karena hidup udah sulit. Kalau ke YouTube terus lihat yang lucu-lucu menghibur ya. Nah ini Raditya Dika juga punya channel podcast yang bicarain berbagai macam hal ya, dari investasi lah, bahkan juga profesinya dia dan seterusnya ya. Ini lebih tinggi ya subscribernya daripada Daniel Mananta, 9 jutaan subscribernya, dan setiap minggu tambahnya 20 ribuan ya. Penambahannya mirip ya, bahkan lebih tinggi sedikit ya, Daniel Manantanya 30 ribuan ya per minggu ya. Nah tapi yang sangat viral ya dan sangat tinggi ini fotonya Deddy Corbuzier nih yang paling kiri ya, 16 jutaan subscribernya ya, dan tamu-tamunya dia yang diskusi ya, artis-artis banyak sekali ya, tapi juga menteri ya, menteri agama juga mampir di channelnya dia mendiskusikan tentang keagamaan di Indonesia. Mas Menteri Nadiem juga masuk di channelnya dia diskusi soal pendidikan ya. Waktu saya nonton judulnya itu udah mirip clickbait ya, kuliah nggak ada gunanya gitu judul diskusinya ya. Jadi salah satu juga rumus ya bagaimana kalau mau viral ya di YouTube, pemilihan judul jadi sangat penting ya. Padahal kalau dicermati ya sebenarnya Mas Menteri Nadiem nggak bilang kuliah nggak ada gunanya, dia bilang bahwa ya kuliah formal ya tentu banyak gunanya, tapi gunanya itu sangat tergantung dari bagaimana penyelenggaraan kuliahnya dan sekolahnya. Dan tentu Kementerian Dikbud berurusan dengan pendidikan formal, tapi concernnya bukan hanya pendidikan formal saja, tetapi juga bagaimana membina masyarakat, misalnya melawan intoleransi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jawabannya Mas Menteri kompleks, tapi judul YouTube-nya itu loh, kuliah nggak ada untungnya gitu. Itu catchy banget begitu ya, dan biasa banget ya semacam influencer itu pilih judul-judul yang memang bikin orang mau ngeklik gitu ya, dan views-nya tinggi ya. Tentu juga kayak Deddy Corbuzier nih sangat profesional ya, memperhatikan sound kalau dia podcast, memperhatikan ini ya frame videonya dia begitu ya, ruangan studionya dia ini penuh penak-penik begitu ya. Terus juga ya editing videonya dan lain sebagainya sangat profesional ya. Jadi nggak heran ya bahwa bentukan materi yang semacam itu subscribernya 16 juta lebih gitu ya. Nah di YouTube ya ada juga influencer ya yang sebenarnya technically sangat tinggi ya ininya ya, kemampuan teknisnya ya. Misalnya yang paling kanan ini ya, yang saya ambil kanan atas ini channelnya gambarnya gitu, VE ya. Ini Veritasium nih channelnya ya. Yang punya channel ini ya punya gelar doktor PhD di bidang fisika begitu ya, dan channelnya itu spesialis ya menerangkan berbagai fenomena di keilmuan begitu ya, yang butuh skillnya dia tuh untuk bahas ya. Misalnya dia bahas tentang gerakan benda di dalam suasana yang tidak ada gravitasi begitu ya. Dia bahas juga misalnya kenapa ada waduk yang besar untuk mencegah airnya menguap diisi dengan bola-bola begitu ya, lalu membahas secara fisika itu kenapa begitu gitu ya. Jadi ini technicalnya tinggi banget ya, tapi disajikan sedemikian rupa sehingga diskusi saintifik itu bisa diikuti oleh awam ya. Dan subscribernya 10,5 juta.
ya, termasuk saya nih yang masuk ke situ ya, karena kadang-kadang diskusinya interesting sekali ya, dan apa, karena dia punya PhD di bidang fisika, he knows what he's talking about gitu ya, jadi luar biasa interesting. Yang sebelah kiri ini ya, one brown three blue nama ininya, ini ada lingkaran terus satu bagian coklat, tiga bagian biru begitu ya. Ini saya tahunya dari mahasiswa matematika nih. Dia bilang katanya untuk belajar kadang-kadang lihat channel ini, terus saya lihat, wih seru juga gitu ya. Dan channel ini spesialis membahas diskusi soal matematika ya, berbagai teorema-teorema di matematika ya. Lalu juga ini saya ambil gambarnya adalah tentang neural networks ya. Ini termasuk engine-nya yang dipakai di machine learning dan artificial intelligence ya. Jadi kalau ada kecerdasan buatan, neural networks ini nih sering mesinnya di dalamnya mekanisme seperti itu. Dan channel ini dalam cuma beberapa belas menit ya berusaha menjabarkan gimana sih cara kerja neural network secara matematika ya, sampai bisa dipahami oleh orang yang nggak terlalu technical begitu ya, tapi mungkin paham sedikit persoalan apa lika-liku matematikanya begitu ya. Subscribernya 4 juta lebih. Begitu. Jadi ini seriusan nih, dan mahasiswa-mahasiswa teknik dan matematika biasanya ngefans ya sama channel ini ya, termasuk saya gitu ya. Lalu channel yang ini yang cukup serius juga ya. Ini logonya EE yang di sebelah bawah ini ya. Terus saya cuplik beberapa ini apa beritanya ya, materinya yang ada ya, misalnya China takes down the world ya. Atau ini crypto, gambling or the new gold begitu ya judulnya ya. Nah, EE ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi ya, ekonomi explain nama channelnya ya. Terus ini ya judul-judulnya menarik-menarik ya, dan dia sering juga membahas kenapa negara tertentu perkembangan ekonominya jadi seperti apa kena krisis atau bahkan booming ya. Dan yang punya channel ini paham ya teori-teori ekonomi ya, dan juga punya semacam sensitivitas ya, bagaimana sih menjelaskan sesuatu yang complicated itu ya dalam bahasa yang orang awam itu bisa nangkep tanpa terlalu menyederhanakan jadi semacam apa fiksi ekonomi atau apa begitu ya. Jadi ini channel-channel serius, subscribernya di atas 1 jutaan semua ya, dan bisa apa menjangkau masyarakat ya dengan ilmu-ilmu yang memang seriusan tetapi juga up to date begitu ya. Nah, channel-channel yang seperti ini perlu effort yang tinggi ya, skill yang tinggi, editing juga yang profesional dan tinggi ya. Dan orang-orangnya ya, ini kayak si Veritasium ini, tadinya dia ngajar fisika di mana ya kerja, terus lama-lama dia give up jobnya, terus dia jadi influencer di YouTube ya. Karena kalau channelnya ini bagus dikelolanya ya, terus banyak sekali yang views, yang hits ya, dia pemasukannya dari situ tuh, karena dimonetisasi channelnya ya. Tapi ini ilmuwan serius nih sebenarnya yang jadi influencer ya, bukan sekedar artis ya, yang mungkin lebih nggak ada kontennya begitu ya, cuman sekedar hype gitu aja ya. Dan itu juga banyak ya kalau di Indonesia. Saya nggak ambil contohnya yang seperti itu untuk kebutuhan kita sore hari ini. Nah ini gambar-gambar dari channel saya ya. Mungkin saya diusulkan untuk ngobrol-ngobrol malam ini karena apa diskusi-diskusi ini yang kita coba lakukan ya. Ini ada gambar Karl Marx, kita mendiskusikan berbagai apa pikiran-pikiran filsafat ya. Ini dengan filsuf yang ngajar di UPH ya, Pak Franky Budi Hadiman ya, waktu itu bicara tentang pemikiran Cak Nur. Ini bersama teman-teman dari FISIP. Terus kebetulan ada teman yang anchor profesional, Ibu Frida Litwina, ini bicara tentang bagaimana media TV itu bisa apa merespons ya terhadap pergerakan digital ya. Lalu ini bersama teman-teman dosen teologi dan pendeta ya bicara soal biblika ya, kitab-kitab tertentu kita udah pernah ngobrol. Ini ada Bu Inawati Tedi dan Pak Agus Santoso, ini ahli perjanjian lama ya. Jadi kita ngobrolin kitab-kitab yang kita rasa cukup sulit ya untuk dipahami awam. Misalnya kitab Pengkhotbah, kitab nabi-nabi ya, Daniel begitu ya, Yeremia ya, baca Yeremia kok nggak paham gitu ya. Lalu kita juga bicarakan juga kitab-kitab perjanjian baru ya dengan teman-teman yang ngajar perjanjian baru. Lalu juga kita pernah diskusi juga soal bagaimana visi gereja setelah pandemi ya.
Lalu ini dengan teman-teman kuliah dulu di ITB ya, bicara tentang 5G di Indonesia prospeknya seperti apa ya. Ini dengan Pak Fitzgerald Sitorus bicara tentang Nietzsche begitu ya. Karena Nietzsche itu sangat kritikal juga terhadap agama ya, dan sering dianggap ateis ya, tetapi sebenarnya kritiknya mungkin kadang harus didengarkan juga oleh orang beragama ya. Jadi orang yang nggak paham Nietzsche terus mendengarkan diskusi dalam 15 sampai 20 menit terus jadi paham area-area tertentu dari pikiran Nietzsche, itu tuh goal kita ya. Lalu yang di bagian kanan bawah ini adalah diskusi soal ivermectin itu yang sempat jadi viral juga. Dan sempat juga di shutdown oleh YouTube karena YouTube mengira kita mempromosikan ivermectin, padahal ivermectin secara ilmiah belum terbukti ya efektif untuk COVID-19 begitu, dan sedang dalam proses penelitian gitu. Jadi di shutdown. Tapi terus saya bilang ke YouTube, enggak kok, kita ini bicarain paper, terus jadi di up lagi videonya akhirnya begitu ya. Tapi pernah sampai di shutdown gitu. Nah jadi ini adalah contoh channel yang nggak bisa viral karena melanggar salah satu kriteria ya bagaimana supaya channel itu bisa viral, yaitu adalah bahwa channel yang bisa viral biasanya fokus pada satu topik tertentu yang lama-lama tuh dikenali. Ya kayak channel-channel science ini ya misalnya ya. Ini kelihatan banget Veritasium, oh channel itu dia banyak fenomena-fenomena fisika karena influencernya yang main di sini memang punya doktor fisika gitu ya. Oh yang ini channel ekonomi, oh yang ini channel matematika. Jadi saya tuh punya ya pemirsa ya, punya semacam orientasi ya. Oh kalau mau lihat fenomena-fenomena matematika ke sini begitu ya. One brown three blue ini gitu ya. Kalau mau ekonomi ke ini misalnya ya, ekonomi explain gitu ya. Nah kalau channelnya kayak gini, bicarain dari biblika, terus filsafat, terus pemikiran Islam di Indonesia, terus farmasi, terus engineering, terus media gitu ya. Ini nggak bakal viral ya karena tidak koheren gitu ya, dan orang nggak punya kesan ya. Si Ihan itu bicarain apa sih di channelnya, nggak tahu ya. Pokoknya dia punya channel ya, mungkin dia influencer wannabe ya. Nah tapi karena seperti ini nggak bakal bisa viral ya karena nggak koheren gitu ya. Jadi ini termasuk yang saya tidak pedulikan kriterianya. Kenapa? Karena kebutuhan saya adalah saya tuh ingin supaya materi-materi ini berguna buat mahasiswa ya. Dan Bapak Ibu lihat juga ya, sedikit sekali dari video saya yang punya editing profesional. Jadi sering kali nggak diediting sama sekali, direkord, di upload, terus begitu aja. Jadi saya bilang nih sama teman-teman saya yang diskusi ini ya, kita nggak ada editing ya. Jadi kita ngomong apa aja di situ apa adanya. Tapi semua teman-teman ini tahu menjaga objektivitas ya, dan hal-hal yang bisa dipertahankan secara akademis itulah yang dibicarakan gitu ya, karena mereka tahu juga oh nanti diupload ke YouTube gitu ya. Jadi rumusnya itu aja karena saya juga banyak kesibukan lain ya, nggak sempat ada waktu untuk editing yang terlalu serius dan lain sebagainya. Dan cuma satu hal yang saya yakini, bahwa teman-teman saya itu punya konten ya, dan karena kalau saya ngobrol sama mereka di bidang ilmu mereka, mereka mumpuni ya, baik dari ngomong biblika, ngomong teologi, ngomong farmasi, ngomong engineering, ngomong apa aja yang saya minta mereka untuk ngobrol gitu ya. Lalu kalau mereka diajak ngobrol 15 sampai 20 menit, hal yang mereka bicarakan dan opini mereka itu akan bermanfaat buat komunitas. Itu aja keyakinan saya, begitu ya. Nah, hal kedua yang saya langgar adalah nggak ada editing itu. Ya, kalau Bapak Ibu mau viral ya, harus sediakan waktu supaya editing agak baik ya, karena itu dia juga yang dinikmati oleh audiens ya. Kalau cuma sekedar lihat talking head gitu ya, terus apalagi yang dibicarakan itu nggak menarik begitu ya, nggak ada konten yang gimana gitu ya. Nah orang akan dengerin 5 menit terus bubar begitu ya. Nah jadi kualitas audio video itu penting banget. Ini yang misalnya diskusi Cak Nur ini kebetulan di editing nih sama tim dari UPH ya. Terus kita melakukan diskusi di kantin yang warna-warni waktu itu ya. Jadi suasananya Instagramable ya bisa dibilang gitu ya. Dan ini tuh cukup cepat ya. Banyak pemirsanya, apalagi yang dibicarakan kontennya juga serius ya, bicara soal pemikiran Cak Nur dan bagaimana terus dampaknya buat Indonesia begitu ya. Nah jadi channel saya singkat, padat, minimalis, tidak viral, dan kalau tidak dikunjungi juga mungkin tidak miss sesuatu yang sangat penting gitu ya. Tapi buat mahasiswa-mahasiswa kadang-kadang sangat menolong.
Nah, ini kita bicarakan singkat ya soal dampak media sosialnya ya. Jadi media sosial itu sesuatu yang cukup complicated ya, dan ada satu fenomena yang disebut sosial dilema. Ini ada filmnya di Netflix ya, yang mendokumentasikan bagaimana platform media sosial itu ya, di belakangnya ada artificial intelligence, ada mesin yang terus-menerus nge-track ya, pemirsa itu suka apa, ngasih jempol kemana begitu ya, dan dia akan menyodorkan berita-berita ya yang dia deteksi sebagai kesukaan kita ya, dan dengan cara demikian platform itu ya akan mengoptimalkan supaya audiens itu selama mungkin ada di platform. Ya, karena dengan demikian mereka bisa jualin iklan lebih banyak lagi kepada pemirsa-pemirsanya ya, karena mereka kan untungnya dari iklan ya, YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Nah, jadi yang terjadi adalah behavior kita sebenarnya di-engineer oleh artificial intelligence ya. Attention kita itu bisa kita bilang dipermainkan ya oleh mesin yang ada di belakang sosial media itu. Ya, sehingga kita tuh misalnya ya, kalau saya punya pandangan politik yang agak kanan begitu ya, terus saya nge-like ya berita-berita pandangan politik yang agak kanan gitu ya, agak fundamentalis atau apa gitu ya. Nanti saya disodorin berita-berita yang nadanya sama kayak gitu. Karena media sosialnya bisa tahu ya platformnya kesukaan saya tuh apa. Ya, terus kalau saya kiri juga gitu. Ya, karena dengan demikian saya makin lama ada di platform, terus makin senang ya sosial medianya begitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka eh, saya yang tadinya masuk ke sosial media itu punya pandangan yang kiri atau kanan, begitu masuk dan makin lama spending waktu ya di platform itu, saya kalau tadinya kanan makin kanan. Saya kalau kiri makin kiri. Ya, karena saya disodorin berita yang mirip-mirip terus itu ya. Apalagi ya di dalam komunitas darat saya, katakanlah saya punya teman-teman yang memang saya seleksi ya supaya sepandangan sama saya. Ya, kalau saya suka kandidat politik tertentu ya, saya bertemannya sama yang sependapat ya. Kalau yang berbeda pendapat kan kita berantem. Gitu ya, nggak bisa kamu mengkritisi dia, orang dia bagus kok dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi baik di masyarakat, di pertemanan maupun di media sosial, kita tuh selalu beroperasi dengan echo chambers istilahnya. Ya, jadi kita tuh senang mendengar suara kita sendiri, dan kalau kita dikonfirmasi itu ada dopamin dan serotonin tuh mengalir di otak kita, di saraf-saraf kita, terus kita jadi lebih bahagia begitu ya. Nah, sehingga kita tuh ketagihan ya konfirmasi itu ya, merasa dibenarkan gitu ya. Lalu kita membangun echo chamber, dan platform sosial media dipersenjatai ya dengan machine learning dan artificial intelligence, membuat kita makin ke pojok lagi. Begitu ya, sehingga di masyarakat tuh terjadi polarisasi itu akibat sosial media itu seperti itu. Ini yang disebut dengan problem sosial dilema. Ya, dan Bapak Ibu juga udah memperhatikan ya, kalau mau viral ya itu ya ngomong aja sembarangan ya, kebohongan apa teori konspirasi itu cepet banget viralnya ya. Nggak jelas beritanya dari mana ya, baik di grup WA, di YouTube atau di mana ya, ngomongnya nyinyir dan ngomongnya viral ya, tanpa berusaha balance, tanpa berusaha ngomong hal-hal yang bisa dipertahankan secara akademis, ngomong aja nyablak gitu ya. Itu viralnya cepat, dan menurut penelitian katanya 6 kali lebih cepat daripada truth. Ya, sehingga kalau situasi kita memang seperti itu ya, apalagi sosial media diperlengkapi dengan machine learning, dengan artificial intelligence begitu ya, dipersenjatai dengan itu, berarti truth will never win. Ya, dan masyarakat kita akan terjerumus ke dalam polarisasi itu, terutama kalau ada pilpres, terutama kalau ada pilgub gitu misalnya ya. Dan terus bagaimana masyarakat kita bisa tahan ya terhadap hal itu. Nah, jadi ini misalnya kasus yang cukup baru ya, ini Oktober tahun ini, Facebook itu kembali menjadi permasalahan karena ada whistleblower-nya itu yang membocorkan dokumen-dokumen penelitian internal di Facebook, bahwa Facebook tuh mengetahui efek sosial media yang seperti itu, sosial dilema, tetapi memilih keuntungan moneter yang lebih tinggi. Kenapa? Karena itulah caranya supaya audiens itu bisa stay lebih lama di Facebook begitu ya. Jadi tuduhannya adalah Facebook tuh paham bahwa produknya bisa berbahaya tetapi membiarkan gitu ya. Sehingga di Kongres di Amerika terjadi perdebatan ya, apakah perusahaan sosial media dan terutama big tech ya itu harus bertanggung jawab terhadap keamanan produknya juga. Ini masih terus berlanjut ya diskusi dan perdebatan semacam ini. Kita harus lihat ya nanti akhirnya kebijakan atau regulasi seperti apa yang akan muncul untuk meregulasi sosial media gitu. Tapi
Berarti kita nggak boleh mata gelap ya, dan nggak boleh naif ya. Sosial media punya dampak polarisasi tertentu ya. Lalu kalau kita memilih berkiprah ya lewat sosial media, apa yang kita berusaha hadirkan ya? Apakah shalom atau kita tuh malah selalu memperuncing begitu ya, apa polarisasi yang memang sudah terjadi di masyarakat gitu. Nah, ini beberapa kesimpulannya buat diskusi kita sejauh ini. Subscriber di sosmed ya sering berkaitan langsung dengan komunitas darat ya, artinya jangan punya ilusi kalau kita punya channel di YouTube atau di Instagram atau apa, tahu-tahu bisa viral gitu aja ya dengan sendirinya ya. Itu mungkin bisa ya, tapi nanti dengan materi yang sampah banget gitu ya, tapi tahu-tahu unpredictably viral gitu ya. Nah, jadi sebenarnya selalu ada komunitas darat tertentu yang harus kita bina ya, yang kita nggak bisa tinggalkan gitu semata-mata karena kita pikir sosial media itu senjata paling ampuh untuk zaman sekarang ya, dan kita over optimistik terhadap itu ya. Yang kedua, popularitas channel itu tergantung dari konten ya. Di dalam diskusi dengan Frida Litwina yang ada di channel itu, dia bilang ya, sebenarnya yang paling penting ya konten ya. Kalau nggak ada konten ya, nggak ada informasi apapun yang berharga ya untuk disampaikan kepada masyarakat, ya nggak ada apa-apanya ya, memang kopong begitu ya. Nah, tapi makin teknis kontennya ya, seperti kita lihat tadi Yale Divinity School ya, jumlah subscribernya kecil aja ya dibandingkan banyak influencer profesional ya, atau bahkan pendeta-pendeta yang juga di dunia virtual begitu ya. Makin teknis, makin tinggi tingkat ininya akademisnya, seringkali lingkaran pemirsanya bisa makin kecil ya. Lalu juga ada efek selebritas ya. Deddy Corbuzier tentu sebelum di channel YouTube memang udah terkenal sebagai artis ya, punya acara sendiri ya di TV dan lain sebagainya. Jadi begitu dia melangkah ke YouTube begitu ya, ya dia udah terkenal duluan sebenarnya. Tinggal memang seberapa dia bisa meramu ya narasumber yang muncul di channelnya dia, terus bicarain hal-hal yang serius dengan cerdas ya. Dan Deddy Corbuzier berusaha ya berdiskusi, berdialog juga dengan menteri-menteri begitu ya. Dan bahkan waktu ada heboh Dewa Kipas waktu itu yang ngalahin pemain catur di internet gitu, terus diadu sama Grandmaster Iren gitu ya, itu juga ya Deddy Corbuzier ikutan meliput juga ya. Jadi ada efek selebritas juga yang memainkan peranannya. Lalu konten yang serius ya, walaupun konten yang teknis bisa kecil ya lingkaran pemirsa, tapi konten yang serius bisa tetap punya penggemar ya, kayak itu konten-konten influencer yang memang ilmuwan itu tadi ya, kalau disajikan dengan kualitas yang baik dan dengan bahasa yang bisa juga diserap oleh awam yang cukup luas begitu ya. Jangan cuma bicara jargon-jargon yang sulit begitu ya. Nah, jadi ini beberapa kesimpulan ya. Dan kalau mau viral, melakukan editing yang baik ya, pilih thumbnail yang baik ya. Itu juga sangat menolong, judul yang baik juga di YouTube gitu misalnya, karena itu yang memberikan orientasi untuk orang ngeklik sih begitu ya. Makanya juga banyak clickbait. Ya jadi selalu dilemanya adalah jangan clickbait ya, jangan nggak jujur gitu ya. Tapi juga memang cukup menarik sehingga orang tuh merasa bahwa ini bermanfaat dan ingin mendengarkan gitu ya. Nah, ini karena channelnya dari Scripture Union ya, kayaknya nggak ini ya, nggak lengkap kalau kita nggak coba lihat juga ya channelnya Scripture Union ya. Jadi ini channelnya subscribernya 3.000-an ya, jauh lebih banyak daripada channel saya ya. Jadi ini pemirsanya lumayan ya. Diskusi semacam ini ya dengan berbagai topik ya, misalnya beberapa minggu yang lalu saya lihat diskusi dengan Pak Anwarsen ya tentang terjemahan Alkitab. Oh, itu kontennya luar biasa ya, luar biasa interesting dan mencerahkan gitu ya. Nah, tapi mungkin pemirsanya di bawah 100 sih saya lihat ya, karena mungkin juga cukup teknikal ya di berbagai sisi ya. Nah, tapi di channelnya Scripture Union ini ya ada ini ya yang cuma antara 5 sampai 10 menit ya. Ini kecil-kecil. Ini sebenarnya sangat membantu ini ya. Saya lihat beberapa bagian ya. Ini berisi halaman-halaman dari santapan harian. Teksnya di scroll down gitu, jadi kita bisa baca teks Alkitabnya. Lalu habis itu renungan yang menemani teks Alkitab itu dibacakan gitu ya. Terus kita jadi bisa ya melakukan renungan pribadi ya dengan cukup mudah dibantu oleh channel YouTube ini. Wah, ini sangat menyenangkan ya, terutama yang untuk orang-orang yang berkomitmen gitu ya. Oh, saya mau ya lebih serius meluangkan waktu ya.
Tapi kan nggak mesti setengah jam gitu ya renungan, ini misalnya 7 menit saja gitu ya, ditemani oleh YouTube dari Scripture Union, ini sangat-sangat menyenangkan ya. Lalu Scripture Union juga punya ini ya, apps yang bisa diinstal di Android ya. Itu saya juga cukup ngefans ya, apps santapan harian di situ ya. Dan di apps itu ya, saya bisa searching misalnya kalau ada ayat tertentu di Alkitab ya, terus saya bisa lihat posting semua santapan harian dari berbagai tahun tentang ayat itu ya. Jadi buat orang-orang yang pingin, oke, saya mau coba baca satu kitab utuh gitu ya dari awal sampai akhir, tapi saya mau ditemani dong ya dengan semacam perenungan begitu ya, supaya kalau saya kebingungan di mana saya bisa baca ya postingan santapan harian tertentu itu, pakai apps itu sangat menolong begitu ya. Dan salah satu ciri khas dari santapan harian ya adalah santapan harian itu berusaha mendiskusikan ya dan memaparkan ayat-ayat Alkitab itu ya secara biblikanya juga dengan cukup baik ya, karena santapan harian berusaha supaya narasumber penulisnya juga punya skill yang cukup ya melakukan hal-hal itu ya, biasanya pendeta atau pengajar teologi begitu ya. Dan jadi tidak langsung cenderung baca, oh saya butuh nasihat apa ya hari ini. Jadi tidak lompat ke aplikasi dengan cepat ya. Mungkin tidak terlalu populer gitu approach-nya, tetapi buat yang ingin tahu sebenarnya ayat itu ngomongnya apa sih begitu ya. Nah, santapan harian tuh lebih mendarat ke teks dan ayat ya. Jadi saya termasuk yang cukup ngefans ya, karena pingin masuk ya mendengarkan, oh sebenarnya pendeta-pendeta di Indonesia dan pengajar teologi membaca ayat itu seperti apa sih. Nah itu saya tahunya membaca santapan harian itu ya, cukup menyenangkan ya dan menolong juga untuk melakukan perenungan-perenungan ya. Jadi sebenarnya kiprahnya Scripture Union cukup banyak dan cukup luas ya, menghadirkan berbagai peralatan untuk menolong umat Kristiani menghidupi imannya dengan lebih baik begitu ya. Nah ini tips itu tadi ya, beberapa sebenarnya udah di sana sini kita bicarakan. Kalau mau menarik, gunakan thumbnail yang baik ya. Lalu judul yang menarik, namun bukan clickbait, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan ya, audiens Bapak Ibu sebenarnya mencari informasi apa pertanyaannya ada di benak mereka ya. Apakah mereka mengincar membaca kitab suci itu di pertanyaan tertentu ya, atau apakah ayat tertentu atau kitab tertentu yang menjadi searching kata kunci ya kalau mereka search di YouTube atau di media sosial. Nah, kalau hal-hal itu muncul di judul akan menolong untuk lebih mudah ditemukan gitu ya. Lalu perhatikan kualitas audio ya, tentu editing yang profesional ya secara visual itu sangat menolong, tapi juga makan waktu ya. Kalau Bapak Ibu punya waktunya tersedia bisa, kalau enggak kayak saya waktunya cekak ya langsung aja upload begitu ya apa adanya ya. Lalu juga yang kita nggak boleh lalaikan adalah mengembangkan dan melayani komunitas darat yang real gitu ya. Nah, jadi apa kita perlu rame-rame nyemplung ya ke medsos gitu ya. Beberapa komunitas Kristen pendeta memilih enggak, karena kita lihat ada behavior mungkin yang nggak menguntungkan kalau ingin cepat viral itu tadi ya. Kalau lama-lama di medsos terus kita frustasi nggak viral nih, terus kita jadi terpaksa nyinyir gitu ya. Kita lihat juga kadang pendeta-pendeta berdebat di YouTube begitu ya, dan itu bisa viral ya, begitu ya. Tapi apa iya ya itu menolong komunitas yang dilayani? Apa itu menolong orang lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting ya daripada misalnya seberapa viral kita. Ya kalau kita nggak bisa menghadapi godaan itu ya, ya mungkin lebih baik enggak ya ke media sosial. Kalau tahan nggak viral-viral gitu ya, ya mungkin boleh dicoba gitu ya. Lalu konsumsi waktu dan biayanya seperti apa, kualitas kontennya seperti apa, karena kualitasnya makin baik pasti butuh energi yang lebih besar ya. Apakah worth it kalau jadi full time activity atau enggak ya, terus makna misi bagi kita apa ya. Ini sebenarnya saya udah injury time ya, tapi saya ingin menghadirkan ini ya, cerita dari Pearl S. Buck. Dia ini anak misionaris ya, lahirnya di China dan menjadi pemenang hadiah Nobel sastra pertama, wanita Amerika pertama ya, sangat terkenal. Bukunya karena memenangkan hadiah Nobel karena menghadirkan kisah yang berbeda ya tentang China yang dia observasi dari kehidupannya yang puluhan tahun sejak kecil ada di China begitu ya. Nah tapi lama-lama begitu dia dewasa dia kembali jadi misionaris juga ya ke China. Namun dia punya gambaran tentang misi itu mungkin yang lebih realistis ya, karena dia lihat
papanya nggak ada waktu ya sama keluarganya di rumah gitu ya. Lalu uang mamanya habis ya buat proyek penerjemahan Alkitab papanya gitu ya. Terus di saat-saat mamanya sangat butuh papanya ada di ladang pelayanan di mana di kota yang lain begitu ya. Sehingga realitas-realitas semacam itu tuh membuat Probak itu tidak meromantisir misi begitu ya. Jadi pertanyaannya buat kita kalau kita bilang bermisi dengan jarimu, misi itu apa? Begitu ya, apakah semata-mata supaya orang convert begitu ya atau sebenarnya menghadirkan cinta kasih Tuhan yang lebih dalam daripada sekedar ngincer angka konversi begitu ya. Nah, Probak ini jadi kontroversi ya karena di dalam satu wawancara ya dia bilang ya ke audiens Amerikanya, ini kutipannya saya ambil begitu dari Wikipedia ya supaya nggak salah ya, bisa dicek. Dia tuh bilang ya bahwa China did not need an institutional church dominated by missionaries who were too often ignorant of China and arrogant in their attempts to control it, begitu ya. Jadi Paul Bach bilang dia nggak apa-apa ya orang China itu sharing imannya dia, begitu ya. Tapi China tuh nggak butuh organisasi gereja yang berusaha ngontrol China, nggak ngerti ya, ignorant ya terhadap budaya dari China begitu ya, tapi ingin memaksakan kontrol ya terhadap masyarakat di China gitu ya. Lalu ini muncul di majalah ya, terus langsung terjadi skandal, terjadi kontroversi gitu. Akhirnya Paul Bach itu resign ya dari posisinya di lembaga misi Presbyterian di Amerika begitu ya. Nah, sehingga kita tuh perlu memikirkan ya, kalau kita bilang bermisi ya, apalagi lewat media sosial yang mungkin lebih banyak menghasilkan polarisasi ya, apa kita itu sebenarnya tidak sedang membangun menara Babel ini ya, yang seringkali ya usaha-usaha yang kita lakukan itu cenderung untuk membesarkan kelompok kita sendiri saja, begitu ya, atau kita ini memang menggenapi ya peristiwa Menara Babel itu dianggap mengacaukan bahasa, lalu yang menggenapinya, yang memenuhinya adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ya. Karena turunnya Roh Kudus ini tiba-tiba membuat semua orang bisa memahami ya apa yang dibicarakan di dalam bahasa masing-masing ya. Dan Roh Kudus itu mempersatukan, membawa damai bahkan untuk semua lidah dan untuk semua bangsa begitu ya. Dan mencerahkan begitu ya. Nah, terus kita itu yang kita anggap misi itu yang seperti apa begitu ya. Mungkin itu PR buat kita renungkan dan diskusikan ya. Sorry ini saya makan waktunya udah kelamaan. Mudah-mudahan masih ada bisa terjadi diskusi yang meriah. Saya kembalikan ke Pak Irfin. Ya, terima kasih banyak Pak Ian untuk materinya di sore menjelang malam hari ini. Sahabat SU, jika ada yang inginnya dipersilahkan untuk resen dan silakan open mic dan menanyakan langsung kepada Pak Ihan ya tentang bermisi dengan jari ini. Ya, kalau saya lihat tadi Pak menarik bahwa ya tadi disarankan ya untuk tidak membuat judul yang clickbait ya. Padahal kalau misalnya kita ingin cepat sampai ke ujung bumi ya dalam tanda kutip berarti harus banyak yang nonton ya. Justru judul-judul yang clickbait itu yang paling disukai orang saat ini. Misalnya kalau ini menjelang Natal ya, kita kasih judul Yesus tidak lahir di bulan Desember. Nah, itu pasti banyak mancing orang untuk menonton atau melihat konten kita gitu. Itu bagaimana Pak ya? Ya, jadi judul yang bahwa Yesus tidak lahir bulan Desember itu menurut saya cukup baik ya. Karena klaim yang semacam itu ya kalau ditaruh di judul itu bisa dipertahankan dengan cukup baik juga ya. Kalau ditanya Bible scholars ya atau teolog gitu ya, apa benar sih Yesus lahirnya bulan Desember? Kemungkinan besar jawabannya tidak begitu ya. Namun tradisi kita akhirnya merayakannya 25 Desember ya, tapi berarti kan perlu sesuatu penjelasan yang lebih mendalam ya. Nah, judul semacam itu tuh bagus. Begitu ya. Itu bukan clickbait ya. Oh, itu bukan. Itu bukan clickbait ya, karena memang kontennya kalau yang mendiskusikan sesuatu yang memang secara konten bisa dipertahankan ya, bisa dijelaskan dengan baik. Nah, itu bagus justru. Karena kan tidak berbohong ya. Jadi kalau yang clickbait itu adalah judulnya itu panas ya. Bahkan kantor berita juga suka gitu ya. Koran online juga atau ya. mungkin kalau judulnya adalah Yesus bukan Tuhan.
Kemudian yang menampilkan itu adalah lembaga Kristen seperti SU Indonesia. Nah, berarti kalau judulnya seperti itu ya, nah pembahasannya seperti apa? Jadi bedanya clickbait sama yang non clickbait kali adalah bahwa pembahasannya itu memang seirama sama judulnya ya. Kalau judulnya sesuatu, begitu orang baca dalamnya, oh ternyata enggak ya, beritanya nggak bilang begitu ya. Nah itu clickbait. Ya dan seringnya kan misalnya katakanlah berita koran juga di forward di grup WA gitu ya, orang baca judulnya doang kan, terus agak males lihat berita dalamnya ya. Padahal berita dalamnya nggak seheboh judulnya misalnya begitu ya. Nah itu clickbait itu dan itu nggak terlalu baik ya praktek semacam itu. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari saya boleh Pak Ihan? Pak Ya, Jeffrey silakan silakan Pak. Pak Jeffrey. Iya. Oh ini Pak, mau tolong tanya aja Pak, kalau ya tadi Pak Ihan juga bilang ya, akhirnya ada juga di YouTube saling berdebat gitu tokoh-tokoh Kristiani begitu ya. Nah sebenarnya itu kalau kita siaran di YouTube dengan tujuan mengcounter ajaran yang salah begitu Pak dari seseorang gitu, dan kita menyebutkan nama orang itu diperbolehkan atau enggak ya Pak? Ya sebenarnya ya kalau kita lihat konten-konten di YouTube ya, konten-konten semacam itu banyak ya. Artinya kalau pertanyaan diperbolehkan atau enggak, YouTube tidak melakukan semacam censorship ya terhadap itu ya. Eh, yang disensor justru malah diskusi saya tentang ivermectin, bisa langsung di shutdown ya misalnya. Lalu yang saya pernah alami di sensor juga ya adalah saya tuh pernah diskusi soal ateisme ya di komunitas pemuda remaja begitu ya. Terus judulnya tagline-nya Why Atheism ya. Terus kita bicarain satu buku dari yang diterbitkan oleh Oxford ya, bicara tentang pengalaman-pengalaman orang di Amerika kenapa akhirnya meninggalkan imannya dan merasa lebih cocok dengan ateisme gitu ya. Nah, terus begitu saya mau posting diskusi itu di Facebook ya, langsung kena ban karena dianggap melanggar aturan komunitas gitu ya. Kemungkinan karena isu ateisme kalau dideteksi di Indonesia itu jadi sensitif ya. Karena pernah ada tahun 2012 yang mempromosikan pikiran ateisme di Facebook lalu diancam uh, kurungan gitu ya di Sumatera Barat begitu ya, dan itu kasusnya juga diberitakan di Jakarta Post dan lain sebagainya begitu ya, jadi kontroversi begitu. Nah, jadi apakah diperbolehkan ya pendeta saling berdebat menyebut nama untuk membetulkan uh, apa kesalahan ajaran seseorang? Iya. Tampaknya sih tidak dilarang. Oh gitu. Iya, paling tidak dari YouTube ya, tidak. Nah, jadi pertanyaannya tuh lebih ke arah ini ya, higher reasoningnya ya. Apa itu berguna atau enggak buat jemaat? Mungkin itu yang perlu Iya itu maksud dipertanyakan. saya Pak. Itu bagi jemaat apakah baik gitu Pak dengan saling menyerang nama gitu, atau tapi dengan dia tujuannya baik karena ajaran orang itu salah gitu. Nah, dia Iya, ingin jangan sampai orang makin salah begitu Pak. Maka dia perlu menyebutkan nama orang tersebut. Nah, cuma saya nggak tahu dari sudut ininya, betul, betul. bermisinya itu apakah itu bisa disebut bermisi atau iya Pak. Iya, mungkin kalau ditanya orangnya yang melakukan hal itu ya dia meyakini dia sedang membela kebenaran dan sedang bermisi begitu ya. Dan banyak ya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di sosial media itu bernuansa seperti itu, dan orang-orang yang terlibat ya meyakini dan apa bersikeras ya bahwa memang itu yang mereka lakukan ya. Nah, pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Komunitas seperti apa ya yang ingin kita bina ya di gereja kita atau komunitas Kristen yang kita layani ya. Kadang-kadang karena berdebat yang seperti itu ya punya keuntungan psikologis ya. Kalau saya berdebat ya, mungkin kesannya saya hebat ya karena bisa ya menangkis berbagai pemikiran dan lain sebagainya begitu ya. Lalu juga apa
kalau kita bisa ya memukul lawan pikir kita ya dengan telak begitu ya, kita rasa kita terkonfirmasi kebenarannya. Gitu. Padahal ya memukul lawan dengan telak bahwa dia punya kesalahan berpikir dan lain sebagainya belum tentu ya mengkonfirmasi bahwa posisi kita itu benar. Tapi ada keuntungan-keuntungan psikologis semacam itu. Lalu kalau orang-orang itu merasa bahwa itulah jenis komunitas yang ingin dibina, ya orang yang mahir berdebat ya, yang mahir mengalahkan pikiran orang lain gitu ya, ya mungkin akan menempuh cara yang seperti itu. Tapi kalau jenis komunitas yang ingin dibina itu berbeda ya, misalnya ini orangnya pinter ya, tapi pinter dan mendalam, cuman komunitas itu nggak cari ribut gitu misalnya. Ya kalau justru yang ingin dibina adalah semacam itu ya, maka materi-materinya mungkin adalah pembinaan keimanan supaya memang berakar lebih kuat, lebih mendalam ya. Lalu juga mungkin awareness ya terhadap kondisi emosional kita dan lain sebagainya supaya kita tuh bukan kayak orang yang belajar kungfu di awal baru bisa dikit terus cari berantem kalau ke jalan begitu ya. Nah, kalau komunitas yang ingin dibina itu berbeda, mungkin gaya atau cara yang ditempuh nanti berbeda juga, baik di medsos maupun di komunitas yang real di darat sih. Mungkin itu. Oh, makasih Pak Ian. Makasih Pak Jeffrey Setuju pertanyaannya. Pak. Terima kasih. Maaf saya Ya, nggak terima bisa kasih. buka video. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Jeffrey. Pak Ihan, ini ada pertanyaan dari Ibu Vivi di kolom chat. Oke, ya Ibu Vivi menanyakan bagaimana pandangan Bapak tentang tren milenial dan generasi Z yang punya cita-cita jadi YouTuber dan influencer. Nah, kita sebagai pembina remaja ini bagaimana menanggapi itu? Iya, ini pertanyaan menarik nih. Kalau cita-citanya jadi influencer gimana ya? Nah, masalahnya kan memang kita lihat dari data-data paling tidak yang tadi kita diskusikan ya, ada influencer yang baik ya, yang even berbekal skill saintifik yang cukup tinggi begitu ya, terus bicara tentang sains ya, supaya sains itu diketahui oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tapi tentu juga kita mungkin lebih banyak contoh influencer yang cuman mengandalkan popularitas ya, selebritas begitu ya. Terus ya kalau nanti pengikutnya banyak begitu ya, terus monetisasinya diharapkan tinggi begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah ya, kalau itu yang ingin dijadikan tujuan hidup ya, sebenarnya investasi waktunya tuh seperti apa sih? Ya mungkin itu yang bisa nggak terbayang ya oleh remaja begitu ya. Karena untuk profesi yang serius aja kadang-kadang investasi waktunya untuk mencapai skill yang tertentu cukup tinggi ya, investasi waktunya cukup banyak ya. Ada orang-orang yang masuk sekolah desain gitu misalnya ya. Oh, dia pikir, oh saya suka gambar, saya masuk sekolah desain ya. Tapi begitu sekolah desain ya, dia gambar sampai pagi begitu ya. Terus ngantuk-ngantuk, moodnya jelek, tetap harus bisa secara stabil menghasilkan desain yang cukup baik gitu misalnya ya. Nah, mencapai skill yang semacam itu jam terbangnya tinggi banget. Terus kalau mau jadi influencer ya, harus belajar jam terbang, peralatan audiovisual, bagaimana mempresentasikan pikiran ya, kalau attention span orang di media sosial pendek dan lain sebagainya, bagaimana deliver informasi itu dengan efisien dan efektif dan sebagainya, itu semua butuh jam terbang ya. Tentu kalau orangnya cantik, cakep, punya lebih sanguin, selebriti dan lain sebagainya, mungkin lebih gampang ya. Tetapi ada sampai taraf tertentu itu bisa stuck. Terus menghasilkan sesuatu yang lebih serius dan lebih profesional itu tetap butuh investasi waktu yang lebih tinggi. Pertanyaannya adalah apa benar itu panggilannya, dan investasi waktu sebanyak itu yang ingin ditempuh ya untuk kehidupan kita. Kalau kita bayangkan cuman jadi influencer sambil lalu begitu ya, terus tahu-tahu bisa viral dan terkenal, itu biasanya sih rada ilusi ya. Biasanya influencer yang beneran ya kerja dari pagi sampai malam juga sebenarnya untuk menghasilkan materi yang seperti itu. Iya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Vivi. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya Bang Ipin. Ya, silakan Mas Petra. Ya, tadi disebutkan tentang itu Pak, beberapa komunitas Kristen atau bahkan gereja itu menolak ide tentang viral ini. Yang ingin saya tanyakan, apa sih alasannya gitu ya? Karena kan ini kan ada semacam pergeseran atau peralihan dalam kita menyampaikan firman Tuhan sebetulnya. Kenapa peluang-peluang itu
tidak banyak diambil oleh gereja, kemudian dan bagaimana dampaknya ketika tadi kan sudah disebutkan juga bagaimana dampaknya seberapa besar perubahan yang didapatkan ketika firman Tuhan itu disampaikan melalui medsos gitu ya Pak, seperti YouTube gitu. Jadi alasan apa sih kenapa kok banyak gereja kemudian tidak melakukan hal tersebut gitu? Yang ingin saya tanya seperti itu Pak, kenapa ya? Ya, sebabnya mungkin macam-macam ya, tapi beberapa kenalan saya bukan gereja di Jakarta ya, melainkan di daerah begitu ya. Mereka misalnya bilang bahwa ya buat kita gereja bukan satu kesulitan yang sangat besar ya beralih ke YouTube gitu misalnya atau streaming, tetapi jemaat kita itu bukan yang terbiasa dengan YouTube dan streaming dan sebagainya gitu ya, dan kita ingin melayani jemaatnya secara ini ya, secara langsung lebih baik ya. Kalau cuma boleh 50% ke gereja onsite ya 50% begitu ya, terus berusaha melakukan kunjungan atau apa ya lewat media-media yang lain. Biasanya sih alasannya adalah mengingat kondisi jemaat juga ya. Dan tentu setiap gereja juga punya kapasitasnya masing-masing ya. Migrasi ke dunia digital itu buat beberapa gereja di kota besar mudah, tapi buat beberapa gereja yang lain yang tidak terbiasa mungkin lebih sulit ya, karena harus investasi, harus ada orangnya yang handling peralatan digitalnya dan seterusnya gitu. Jadi alasannya bisa banyak sih Pak Petra. Melanjutkan tadi Pak tentang panggilan hidup itu Pak ya. Itu ya tentang vokasi mungkin atau bahkan devosi, bagaimana kita bisa tetap berada di dalam jalan Tuhan, mungkin istilah teologinya seperti itu, di dalam kita bermedsos. Mungkin ada kiat-kiat seperti itu Pak. Bagaimana yang tadi melanjutkan pertanyaan Bu Vivi juga, bagaimana membekali anak-anak muda sekarang di dalam mendalami firman Tuhan, tetapi juga dengan cara-cara yang tidak ketinggalan zaman gitu ya. Itu Pak. Bagaimana Pak? Iya, biasanya kalau kita bicaranya anak muda ya, milenial sama Gen Z itu ya, tadi pertanyaan Bu Vivi juga ya, itu justru mereka fasih ya, mereka dengan cepat mungkin adaptasinya justru ya, dibandingkan dengan yang baby boomers atau generation X ya, yang mungkin seumuran saya begitu ya. Nah jadi kalau orang muda adaptasi itu nggak sulit. Dan seperti pertanyaan Pak Petra ya, optimisme terhadap jangkauan sosial media dan lain sebagainya juga bukan tanpa alasan ya, bahwa ini memang bisa membypass tembok-tembok fisik dan waktu ya. Banyak komunitas-komunitas yang tiba-tiba melakukan Zoom meeting terus berdiskusi antar negara ya secara internasional begitu ya, dengan sangat mudah dibandingkan sebelumnya. Jadi soal jangkauan memang luar biasa ya. Bagaimana supaya tetap ada di dalam firman ya, menghidupi iman yang baik ya. Nah itu pembinaan komunitas ya akhirnya ya, juga yang jadi memang nggak bisa ditinggalkan ya. Dan kadang-kadang komunitas yang real di darat itu butuh lebih daripada cuma sekedar Zoom. Begitu ya, kalau sekedar Zoom, YouTube, ya itu bisa ya untuk sarana informasi ya, tetapi touching the soul ya, ada personal touch yang lain, mungkin bisa juga lewat Zoom di dalam kelompok yang lebih kecil ya, tapi pasti harus ada sentuhan-sentuhan personal yang memang secara real dirasakan di komunitas. Karena iman itu tetap kita hidupi di dalam relasi-relasi ya. Karena kalau enggak iman yang cuma teori-teori teologis begitu ya, itu sebenarnya tidak inkarnasional ya di dalam komunitasnya, dan mungkin juga tidak transformasional jadinya gitu. Terima kasih Pak Ihan. Terima kasih. Ya, sahabat SEO, apa masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ini di kolom chat ada satu Ya, pertanyaan. ada di kolom chat Pak Ihan. Ini dari Pak Isar ya. Ditanyakan, apakah hanya sebatas media video seperti YouTube saja Pak? Bagaimana dengan media tulisan seperti artikel? Seberapa kecil atau besarkah
peluang dari media tulisan seperti itu dalam menjangkau manusia dengan firman Tuhan. Apalagi kalau kita melihat sekarang kalau dari survei juga katanya minat baca orang Indonesia sendiri itu agak sangat jauh di bawah gitu Pak ya. Ini bagaimana Pak ya? Betul. Kalau iya, jadi kalau misalnya ke toko buku ya, itu sering kasihan ya, terutama apalagi di masa pandemi ya. Kalau saya ke Gramedia gitu, sekarang di rak utama di depan pintu Gramedia itu kan biasanya buku ya yang apa bestseller atau new release ya. Sekarang kan isinya masker, hand sanitizer begitu ya, kotak pensil dan lain sebagainya gitu. Bukunya di mana? Di pojokan ya, di rak-rak yang lebih samping begitu ya. Nah, jadi itu juga ya memang eh, menunjukkan realitas kita ya bahwa kita mungkin bukan masyarakat pembaca ya. Makanya YouTube itu juga jadi apa semacam media yang lebih enteng ya karena bisa bentuknya verbal begitu ya, bisa didengarkan dengan lebih enteng, bisa mencapai apa khalayak yang lebih luas yang nggak terbiasa membaca ya. Nah, tapi begitu katakanlah komunitas yang lebih intelektual itu terbentuk ya, maka bacaan itu nggak bisa kita kesampingkan ya. Karena misalnya kalau kita mau lihat ya argumen yang lebih detail ya tentang satu pemikiran tertentu atau apa, terus kita mau telusuri misalnya referensinya ya, kita mau cari bahan bacaan primernya dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita cuma dengar-dengar YouTube bisa kesulitan ya. Tapi kalau kita baca bukunya, terus kita bisa mereguk ilmunya sampai puas ya, nggak habis-habisnya itu bacaan dan referensi begitu ya. Nah, kalau masyarakat intelektualnya terbentuk, mungkin kita akan kembali ya kepada media-media yang lebih klasik ya. Tetapi media-media baru memang perlu kita telusuri, karena kalau kita ingat sejarah, seperti reformasi itu sendiri kan Martin Luther itu dilontarkan oleh media baru pada saat itu, mesin cetak ya yang dihasilkan Johann Gutenberg ya, sehingga pemikiran-pemikiran dia itu bisa dicerna dengan lebih banyak rakyat biasa ya di dalam bahasa Jerman biasa, bukan di dalam bahasa Latin ya. Dan bahkan Martin Luther itu waktu dipanggil untuk debat ya dengan lawannya yang dari mewakili gereja Katolik Roma ya, di dalam perdebatan itu lawannya ada yang sangat hebat dan Luther itu kelihatannya agak kalah ya, tetapi percetakannya dengan kecepatannya sangat tinggi menyebarkan tulisan-tulisannya, tapi terus tulisannya diterima ya oleh rakyat Jerman kebanyakan, sehingga menghasilkan juga ya semacam gelombang reformasi yang terjadi juga di Jerman gitu. Jadi media baru memang nggak bisa kita remehkan ya kemampuan jangkauannya ya dan juga tenaganya. Tetapi media yang klasik walaupun dideteksi menurun, jangan-jangan tetap kita perlukan, terutama kalau masyarakat kita meningkat ya menjadi masyarakat yang lebih intelektual. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya ada satu pertanyaan seperti ini Pak. Saya melihat ada ya seorang konten juga konten kreator. Awal-awal itu ketika dia membuat konten banyak ya, termasuk banyak followersnya sangat banyak sekarang, tapi ternyata yang jangkauan yang like dan yang menonton konten dia saat ini itu jauh berkurang. Kalau dulu itu bisa sampai ratusan, sekarang 20 pun nggak nyampe. Nah, sementara dia mengerjakannya dengan serius ya, kontennya juga punya tema yang konsisten. Sementara ada orang yang atau konten-konten yang cuman copy paste dari punya orang, kemudian ternyata lebih banyak followersnya dan lebih banyak yang suka juga, yang nonton juga. Ini bagaimana Pak sistem media sosial seperti itu? Iya, jadi kalau mau meramalkan yang mana yang viral gitu ya, memang bisa jadi unpredictable ya. Video kucing, video anjing lucu, video pelangi begitu ya. Nah, itu viralnya kadang-kadang dengan sangat cepat begitu ya. Terus kalau buat konten yang serius dan terutama kalau technicalsnya cukup tinggi gitu ya, bisa jadi memang pemirsanya terus kecil gitu ya. Nah, tapi ya misalnya ya, channel saya itu subscribernya kecil banget di bawah 1000 ya. Dan saya amati mungkin penambahannya setiap minggu itu ya sekitar 10 orang gitu atau kurang gitu ya. Jadi sangat tidak viral gitu ya.
Saya semata-mata didorong oleh kebutuhan bahwa saya tuh perlu recording diskusi-diskusi kuliah saya untuk bisa diikuti lagi oleh mahasiswa saya seringnya. Dan kadang-kadang terus saya terkejut ya, loh, video-video buatan mahasiswa saya menerangkan hal teknikal tertentu kok pemirsanya banyak ya, karena tugas kuliahan mereka itu spesifik, diberikan batas waktu misalnya videonya 5 sampai 10 menit aja, pendek, terus harus menjelaskan sesuatu yang teknikal dengan clarity setinggi mungkin begitu misalnya ya. Nah, itu jadi disukai gitu ya. Terus ternyata mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain suka juga melihat begitu ya. Nah, terus yang saya bayangkan ya adalah kalau kelas saya itu gedenya cuma 30 atau 40 orang rata-rata biasanya ya. Kalau tiba-tiba yang tune in ya, views video diskusi kita itu yang membosankan itu ada 100 orang, maka itu udah 3 kali 4 kali kapasitas kelas saya itu sebenarnya. Ya, jadi saya tuh nggak berambisi untuk 1 juta ya atau even 100.000 atau apa ya. Kalau 20 ya itu mirip sama kelas saya gitu ya. Tapi itu pun udah memudahkan ya, karena biasanya kan harus ke kelas dan sebagainya, ada batasan fisik dan seterusnya. Kalau tiba-tiba ada 800 orang atau 1.000 orang yang lihat, itu kelas saya udah pasti nggak muat. Ya, video-video yang kayak diskusi Lian Hua Qingwen itu ribuan itu yang udah lihat ya. Diskusi-diskusi kayak tentang pikiran Karl Marx atau pikiran Nietzsche itu ratusan, ada juga yang udah ribuan gitu ya. Dan itu nggak terbayangkan buat ukuran kelas saya. Jadi walaupun tidak viral sampai jutaan, saya menganggap itu keberhasilan gitu, karena pemirsanya udah keluar dari ruangan kelas saya gitu. Jadi mungkin jangan kecil hati sih buat teman-teman yang pemirsanya cuma 20 sampai 40. Iya, betul Pak. Itu pasti ya kalau orangnya memang tidak kuat di dalam bermisi ya, dengan 20 orang itu bisa berkecil hati dan bisa-bisa stop berkarya gitu Pak ya. Betul, Pak. Iya. Ya, jadi memang Apakah ada? kalau kita melihat ada kebutuhan di komunitas ya, dan kita surfing kebutuhan itu ya, mungkin itu yang lebih menolong kita untuk tetap bertahan ya, karena memang di komunitas ada kebutuhan yang real ya. Tapi kalau memang nggak ada pemirsanya sama sekali gitu, di komunitas juga nggak merasa terbantu, ya mungkin lebih baik shutdown ya, terus ngerjain yang lain. Bisa juga kan alternatif itu. Ya. Adakah pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya, Selamat Ibu malam, Pak. Felicia, silakan Bu. Ya. Selamat malam Bu. Saya pertama, ya, selamat malam. Saya ingin menanggapi itu lebih dulu mengenai pelayanan misi ya melalui. Kalau ini yang tadi dibahas kan lebih banyak YouTube ya. Nah, yang saya lihat tuh kan gini, saya beberapa kali mampir ke channelnya Debbie Basir. Debbie Basir itu dari mulai sedikit sampai udah ratusan ribu sekarang. Nah, tuh tapi saya benar-benar ngelihat bahwa channel ini betul-betul melakukan itu terlihat gitu buahnya. Karena saya lihat dari chatnya itu, yang komen tuh kan banyak banget tuh. Saya coba bacain satu, itu banyak yang Islam juga. Jadi beberapa yang dari agama-agama lain itu merasa diberkati, yang ini ada yang netral. Saya Muslim tapi saya merasa jadi saya pikir sih slot melayani melalui media sosial itu memang masih besar gitu. Apalagi kalau menurut saya ya, setelah PPKM 2 tahun ini kelihatannya ya, dunia ini mulai mengadaptasi untuk yang seperti ini gitu. Terutama mungkin generasi mudanya nih ya, generasi. Nah, apakah memang tidak dipikirkan bagaimana benar-benar ini kita pakai sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan Injil itu, memberitakan kabar baik itu, tapi dikelola dengan baik, dengan pemikiran yang benar-benar serius sebagai awal. Saya setuju tadi bahwa masalah personal touch itu harus itu suatu kemutlakan di dalam hubungan dalam relasi yang natural ya, yang wajar. Jadi ini sebagai jalan masuk gitu. Apakah Bapak punya suatu ide atau bagaimana ya membuat sehingga ini memang benar-benar didengar dari antar negara, antar
agama, semuanya bisa masuk gitu loh. Dan ini benar bisa menjadi berkat gitu. Bagaimana Pak apakah ada ide mengenai ini? Kemudian yang kedua, apakah memang yang tadi Pak Esar juga udah nanya, emang kita terbatas dengan YouTube atau media-media yang lain misalnya seperti kan suka pasang status tuh, status ini hari ini apalah potret makanan lah, yang ke mana lah. Nah itu kita manfaatkan misalnya nih ya dengan sesuatu yang mungkin singkat tapi yang touching gitu. Apakah ada apa ya seperti apa gitu? Ada pakemnya nggak, ada alur-alur yang mesti ditempuh nggak seperti itu? Karena kan kalau yang status itu kan yang lihat biasanya orang-orang yang tertarik kan, yang memang mau masuk kan, mau yang tertarik gitu dan kenal gitulah istilahnya seperti itu. Kira-kira gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, terima kasih nih Bu Felicia. Jadi Bu Felicia mendorong ke arah pikiran yang lebih optimis ya. Barusan saya lihat channelnya Debbie Basir ya. Itu memang banyak tuh ininya subscribernya 452 ribuan. Jadi waktu itu saya pertama 50.000 Pak. Saya waktu pertama masa itu masih kecil sekali. Iya. Jadi cukup berhasil ya meningkatkan subscriber gitu ya. Nah, saya rasa sebagai jalan masuk ya, itu tadi istilah yang dipakai Bu Felicia ya, itu memang sangat bermanfaat ya. Dan ada media-media sosial yang makin ini ya, makin mempersingkat ya. Misalnya kalau saya berusaha buat materi di YouTube ya, terutama materi diskusi yang berat gitu ya tentang filsafat atau tentang biblika atau teologi ya, saya selalu batasi segmen itu sebisa mungkin 20 menit atau kurang ya. Kalau misalnya ternyata diskusinya panjang, saya pecah ke segmen yang lain begitu ya, karena menyadari di YouTube itu attention span itu sulit begitu ya. Lalu kalau misalnya kuliah itu yang 2 SKS harus ketemu 2 jam atau 3 SKS ketemu 3 jam. Pokoknya kalau di YouTube kita diskusi kuliahan itu 1 jam aja. Ya itu pun udah sulit ya buat pemirsa YouTube biasanya ya. Apalagi diskusinya kadang-kadang dari textbook, membosankan, technical sekali begitu ya. Nah terus kalau kita bicaranya TikTok misalnya, tahu-tahu turun jadi berapa hitungannya 10 menit kurang gitu ya. Saya tuh bukan pemain TikTok jadi saya nggak tahu ya. Tapi TikTok itu kan buat orang ngedance dan lain sebagainya gitu ya, atau lip sync atau apa yang lucu-lucu. Tapi bisa tuh buat message yang sangat pendek ya. Lalu juga ada tulisan-tulisan kata-kata mutiara di Instagram atau apa ya, itu juga suka dipakai orang ya. Nah permasalahannya adalah ya dengan approach semacam itu buat jalan masuk itu oke ya. Tapi kapan-kapan kita tuh kalau cuman sekedar mereduksi ya, dan membuat itu jadi gampang dicerna ya, kita itu terpaksa handling kekayaan penghayatan keimanan itu ya nanti di level yang semacam itu aja gitu ya. Jadi tinggal jadi nasihat-nasihat populer, tinggal jadi semacam nasihat-nasihat kehidupan yang self help begitu ya. Tidak disangkal ya hal-hal itu populer ya. Karena kalau kita ke toko buku aja ya, rak paling depan itu isinya kan biasanya kalau belum pandemi ya, isi di rak paling depan adalah self help, biografi sama novel. Ya, buku teknis, buku kuliahan taruhnya di pojok belakang gitu ya. Buku-buku bacaan teologi yang lebih berat ya cari ke lorong kekristenan atau teologi atau apa gitu ya. Di depan itu adanya self help, biografi sama novel. Begitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita akhirnya di drive ya oleh media kita yang seperti itu saja, maka kita harus jadi reduksionis tuh ya terhadap kekayaan pembahasan yang mungkin terjadi ya. YouTube itu termasuk yang span-nya masih cukup panjang, masih verbal. Kadang-kadang kalau mau kasih referensi atau apa yang cukup serius mungkin juga bisa diusahakan ya. Makin ke media yang lain itu makin pendek ya.
Nah, pertanyaannya tentu jadi seberapa reduksionis kita ya. Tentu kalau kita jadi lebih less technical dan lain sebagainya ya, kalau Bapak Ibu ikuti diskusi di Yale Divinity School ya, itu biblikanya serius banget dan technicalities-nya tinggi sekali gitu ya. Bicara bahasa asli itu teolognya langsung baca dari kitabnya gitu ya. Ikuti diskusi dengan Pendeta Anwarson kan juga seperti itu gitu ya. Nah, tapi terus berapa banyak orang yang mengikuti diskusi semacam itu ya. Nah, jadi dilemanya selalu di situ. Oke, untuk pemirsa yang lebih luas, tapi seberapa jauh kita mau reduksi ya, dan komunitas yang khusus kita hadapi, yang kita ingin effort energi kita, investasinya ke situ, ingin kita bina komunitas kita seperti apa? Ya, jangan-jangan komunitas yang kita ingin bina itu butuh materi yang lebih serius, lebih teknikal, lebih tinggi gitu ya. Misalnya mahasiswa-mahasiswa teologi atau apa begitu ya. Mungkin materinya memang tidak bisa ya kita berikan materi yang untuk umum awam begitu saja gitu. Maaf Pak, ini bukannya kan pelayanan misi, maksudnya ini kan pelayanan misi. Kalau pelayanan misi Betul. kan harusnya kan yang artinya tuh ringan, yang cukup ringan, tapi yang bisa membuat orang tuh berpikir gitu kan. Kalau yang belum udah berat-berat ya orang mungkin ya nggak mau lah mampir ke situ. Kan udah hidupnya udah capek, suruh mikirin yang capek-capek lagi, ogah gitu Pak. Jadi maksud saya ya saya sih ngelihatnya masih kemungkinan ke depan itu saya rasa kemungkinan kalau benar-benar dikelola dengan baik dan setelah itu follow up-nya apa. Karena yang saya tahu tuh Debbie Basir itu bukan hanya dia tuh memberikan nomor HP-nya, nomor WA-nya. Jadi orang yang mendengar itu setelah diberkati atau apa dia bisa kontak gitu. Nah, itu saya rasa salah satu kelebihannya, makanya dia melesat cepat gitu. Sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi ya saya sih merasa bahwa kalau misalnya judulnya ini adalah pelayanan misi dengan jarimu, saya rasa sih masih terbuka gitu loh Pak ininya. Tinggal diaturnya bagaimana, tinggal ya di manage-nya seperti apa gitu Pak. Iya betul Bu, memang sangat terbuka ya, dan bukti bahwa Scripture Union ini mengorganize sesuatu sehingga malam ini kita bisa ngobrol semacam ini juga usaha ya yang dilakukan oleh Scripture Union. Fenomena-fenomena yang kita diskusikan seperti tadi ya, bahwa kalau enteng itu bisa lebih luas pemirsa, itu kita lihat juga ya, misalnya tadi Joel Osteen ya, itu memang terkenal enteng ya, bisa khotbah-khotbahnya menyenangkan ya, bisa dipahami dengan mudah ya. Misalnya kalau kita geser sedikit ke Rick Warren, tadi kelihatan lingkarannya lebih kecil ya, karena mungkin Rick Warren itu terkenalnya adalah purpose driven life begitu ya. Ini udah lebih serius nih, berusaha memaknai kehidupan seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong misi ya, cita rasanya juga berbagai macam gitu ya. Dan kita tadi berkenalan dengan Pearl Buck, itu misionaris yang nulis buku sastra menerima hadiah Nobel ya. Ada yang levelnya setinggi itu ya. Kalau Bapak Ibu baca sejarah misi ke China yang lain ya, misalnya ada seorang rahib Jesuit ya, namanya Matteo Ricci, itu ahli filsafat ya, ngerti technicalities, dia bawa jam-jam dari Eropa ya, yang dengan mekaniknya itu bisa mengagumkan bahkan kaisar-kaisar di China begitu ya. Bahkan dia belajar bahasa Mandarin sampai bisa baca Confucius di dalam bahasa Mandarin dan berdebat di dalam bahasa Mandarin ya soal pikiran-pikiran Confucius dan Buddhism itu di China. Gitu ya. Jadi ada orang yang bermisi levelnya setinggi itu ya, dan dia ngincer waktu itu untuk bicara ya dengan kekaisaran-kekaisaran yang ada di China ya, dan dia sampai ke Beijing begitu ya. Nah tapi bangsawan-bangsawan di China itu kan punya banyak istri ya, dan ini si Matteo Ricci ini kan orang Jesuit ya, yang memang mendedikasikan hidupnya untuk selibat begitu ya. Terus begitu kaisar-kaisar itu sangat tertarik, di situ pejabat-pejabat di kerajaan itu walaupun tertarik, tapi begitu disuruh tidak poligami mereka langsung mental gitu ya. Jadi udah setinggi itu levelnya ya, tapi terus masih kesulitannya masuk ke dalam budaya Tiongkok pada zaman itu. Nah, tapi kalau kita bilang bahwa misi harusnya yang enteng saja begitu ya, berarti kita tuh cuma melihat satu komunitas tertentu saja, dan mungkin kriteria keberhasilan kita itu cuma jangkauan
dan melesat cepat itu, begitu ya. Tentu saja itu bisa ya jadi ukuran-ukuran, tetapi di dalam sejarah misi di seluruh dunia bukan itu satu-satunya ukurannya. Even ya kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Billy Graham, mungkin itu adalah misionaris mungkin di kalangan evangelical, Protestan, Baptis termasuk yang dianggap sangat berhasil ya. Billy Graham itu punya satu praktek, tidak mau menghitung sendiri jumlah orang yang datang ke KKR-nya dia. Karena dia menyadari ya hal semacam itu godaan. Ya, sementara kalau kita lihat pendeta-pendeta zaman sekarang, kalau KKR yang dia umumkan pertama dari mimbar adalah, oh kita ada 2.000 orang yang hadir, puji Tuhan gitu misalnya. Billy Graham nggak mau melakukan itu, dan dia polisinya adalah kalau misalnya media yang eksternal itu mengutip begitu ya, oh jumlah yang hadir ke dalam KKR Billy Graham sekian ratus ribu. Terus kalaupun Billy Graham Ministry itu menganggap itu kurang ya, sebenarnya angkanya lebih tinggi dari itu, dia ambil angka eksternal itu. Itu policy yang dia tempuh karena dia sadar ya godaan untuk jadi semacam viral dan itu semacam konfirmasi keberhasilannya itu termasuk yang bisa ya menjerumuskan ya seluruh pelayanan itu ke rel yang berbeda begitu ya. Nah, sensitivitas semacam itu mungkin nggak banyak ya misionaris yang punya, tapi at least dari sejarahnya Billy Graham kita bisa baca ya hal semacam itu. Nah, untuk media sosial kita butuh juga tuh sensitivitas yang semacam itu karena godaannya juga menurut saya jauh lebih banyak. Ya, terima kasih Pak Ihan dan Ibu Felicia juga. Sahabat ESU, kita sudah sampai di penghujung acara di malam hari ini. Nanti minta kesediaan dari Pak Ihan untuk memberikan konklusi ya. Sebelumnya saya mau menampilkan informasi dari ESU. Ya, sahabat ESU, di momen Natal ini kami mengadakan pembagian atau memberikan dukungan kepada STT-STT yang ada di Indonesia. Ada 110 STT. Bagi Bapak Ibu, sahabat ESU yang ingin memberikan dukungan melalui kami, dengan memberikan buku-buku yang diterbitkan oleh ESU Indonesia, ada 3 buku, Perumpamaan Yesus, kemudian juga Menjelajah Perjanjian Baru, jilid 1 dan jilid 2 ini adalah buku yang baru saja kami terbitkan. Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan di nomor yang tertera di layar kita masing-masing. Dan tentunya buku ini akan menolong para hamba-hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk melayani di Indonesia. Dan untuk yang kedua, informasi kedua, ada program sejenak bersama ESU di 2 minggu depan, yaitu My Life, My Way, ya, menjadi independen yang bertanggung jawab. Acara ini dikhususkan untuk anak-anak remaja, kemudian juga untuk pembina remaja, bahkan orang-orang tua yang memiliki anak-anak remaja, supaya dapat mengenali kehidupan remaja seperti apa, bagaimana mereka berusaha untuk menjadi independen, tetapi juga tetap dalam sebuah koridor yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan acara ini akan disampaikan oleh Pendeta Alex Nanlohi. Ya, di jam yang sama di 26 November 2021. Ya, demikian informasi dari kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ihan untuk menyampaikan konklusi dan juga sekaligus menutup kita dalam doa, Pak. Terima kasih Pak Irvin. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya ya dan mengomentari. Dan saya merasakan ya optimisme Bapak Ibu ya terhadap media sosial yang menghadirkan satu pola disruptif ya di dalam kita berelasi dan berpotensi memang sangat kuat ya untuk dimanfaatkan juga untuk ladang misi ya. Memang malam ini kita mendiskusikan berbagai hal, bukan cuma jangkauannya yang memang sangat powerful, tetapi juga persoalan-persoalan yang terbelit di dalamnya yang butuh perhatian juga. Bagaimana akhirnya kita melakukannya
akan dibuktikan oleh sejarah ya. Ketika media seperti televisi itu mungkin muncul, banyak juga orang yang merasa bahwa oh ini ya misi lewat televisi ini yang paling mutakhir dan paling hebat begitu ya. Apakah itu telah membawa kita menjadi masyarakat yang lebih mencintai Tuhan dan mengasihi sesama, atau sebenarnya bahkan lewat televisi juga dianggap kurang berhasil ya. Itu menjadi perenungan kita, dan kita sekarang dilanda oleh media baru. Tetap butuh kekritisan ya, bagaimana memanfaatkan dan menyikapinya, tetapi juga jangan menutup diri terhadap berbagai potensi. Memang seperti yang disebut oleh Ibu Felicia, itu sangat menjanjikan begitu ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menolong kita mencermati hal-hal itu dalam diskusi kita malam ini. Ya, apakah silakan, Pak. saya tutup dalam doa, Pak Irvin, atau? Ya. Oh, oke. Ya, mari Bapak Ibu kita menyerahkan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hidup di dalam era yang di dalam transisi zaman ini, sehingga tersedia berbagai teknologi baru yang menolong kami juga bahkan menjadi jembatan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya umat-Mu bisa tinggal setia di dalam iman dan di dalam kasih yang telah Engkau berikan, supaya kami memanfaatkan juga segala hal yang baik yang tersedia lewat teknologi ini untuk kami bisa menyebarkan cinta kasih-Mu dengan lebih lagi, dan bahkan melakukan transformasi kepada masyarakat yang lebih baik yang kami melihat telah Engkau mulai di dalam Yesus Kristus. Kami tahu kami terlalu lemah, dan seringkali kami mengejar berbagai parameter dan hal-hal yang menjadi patokan keberhasilan di dalam misi kami. Tetapi Engkau di dalam jalan-jalan-Mu yang sangat misterius, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami ke dalam pemahaman dan ke dalam pelayanan yang memang Engkau taruhkan bebannya di dalam hati kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu yang menuntun kami, dan biarlah cinta kasih-Mu itu yang boleh kami rasakan di dalam komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan memohon. Amin.